Ya, Bapak Ibu ya. Ini kita balik lagi. Jadi ini tampilan untuk yang Bright Easy dan di sini saya pakai yang custom. Nah, jangan lupa setelah ini Bapak Ibu bisa langsung save ya agar nanti tidak hilang. Contohnya di sini ya. PDS lah ya. Bandung, Bandung, jadi Bandung ya. Oke. So, ini udah di kita save. Nah, di sini setelah kita custom, contohnya seperti ini ya. Bapak Ibu kalau ada monitornya dua bisa, biasanya saya pakai cat juga. Nah, ini di bawah ada yang namanya advance cat ya, advance cat. Jadi kita bahas satu-satu dulu. Jadi menu yang pertama di sini ya, yang isi ya, paling awal seperti ini nggak bisa di custom karena udah default ya. Gambarannya seperti ini. Nah, kalau nggak Hmm. cocok seperti ini, Bapak Ibu tinggal di bagian di custom. Nanti sesuaikan seperti tadi ya. Terus yang kedua adalah mengenai bawahnya yaitu trader space. Trader space ini tampilannya seperti ini. Ini khusus ya mengenai informasi satu saham. Jadi Bapak Ibu contohnya mau fokus sahamnya salah satu. eh, nah, ini di sini informasinya lengkap. Tinggal contoh saya mau panik nih, buka Pani. Jadi di sini ada pas ordernya khusus Pani, running trade-nya juga khusus Pani, terus di bawahnya ada power by price, power by sell itu juga Pani, watchlist di sini, terus stock detail, ya pasti ini chart ya, ada Broksum, ada financial statement, juga corporate action, news, company profile, ada di sini. Nah ini yang saya suka sih sebetulnya stock detail ini nih. Jadi nggak perlu ke ini gitu ya. Terus di bawahnya ini catnya untuk yang bentuknya candle. Kalau ini tadi bentuknya garis ya, Ibu ya. Nah kalau kita, nah ini bisa juga diperkecil lagi ya, Bapak Ibu. Kalau yang atas ini nggak bisa karena udah default. Tapi kalau yang bawah ini bisa kita perbesar, perkecil. Nah ini mini ya, catnya mini. Jadi ini mengikuti yang kita set di sini gitu ya. Contohnya lagi ada saham UNPR. Jadi kalau ada dua monitor, ini menarik, tinggal digeser aja. Jadi kita fokus ke satu saham di sini. Ya. Oke, UNTR kalau lihat data ini udah balik ya. Dia tertinggi tadi di 27.900. Ini limit high-nya juga ada informasinya. Jadi batas arahnya dia di 33.100. Low dia hari ini di 27.575 ya. Berarti saat ini lagi di low. Dan batas low-nya dia ARB-nya di 22.100 gitu ya. Open di sini ada volume, value transaksi juga ada 16 miliar, average rata-rata. Nah, ini average rata-rata juga menarik. Bapak Ibu ya, bisa kita lihat di sini. Nah, ini ada pas order. Jadi pas order ini membantu kita untuk eh, apa? Order dengan cepat ya. Bagaimana? Tinggal Bapak Ibu cek di sini ya. Contohnya lebih enak seperti ini. Pas order ini tujuannya namanya juga pas order ya, yaitu order dengan apa kecepatan, artinya dengan eh, waktu yang lebih singkat dibandingkan order yang umum gitu. Nah, caranya mudah, tinggal klik yang warna biru ini. Ini artinya menunjukkan harga ya. Contoh saya mau pasang UNTR ya di 27.100. 27.100 kan di bawah ya, masih antri. Nah, tinggal klik ininya. Jadi nggak perlu klik harga, tinggal klik ini. Nanti otomatis price-nya F7-nya langsung keluar ya, 27.100. Kita tinggal tambahkan lot. Lotnya mau satu lot. Ya, muncul seperti ini ya. Nah, di sini dia muncul 2.710.000 gitu ya. Total uang yang harus kita siapkan. So, di sini juga ada informasi available lot. Artinya kalau kita punya saham UNTR sebelumnya, dia akan muncul di sini. Cash,
dan juga ada buying power. Jadi so saya beli saat ini dipakai buying power ya karena case-nya nggak. Nah, mudah ya. Jadi tinggal submit seperti ini. Jadi ini lebih cepat. Nah, di sini muncul 1/0, artinya posisinya saya antri, gitu ya. Tapi kalau 1/1 atau 1/1 itu artinya udah match, gitu ya. Jadi udah nolnya ini nanti berubah jadi satu, itu artinya udah match. Nah, yang paling enak di pas order ini apa? Biasanya untuk memudahkan perpindahan harga ya, amen. Kalau mungkin di order biasa kan ada beberapa langkah, amen. Tapi kalau ini cukup ketik yang warna biru. Saya mau amen nih. Wah, kayaknya nggak dapet nih. 2700 ke bawahan. Nah, saya ubah nih ke 27400. Tinggal klik ini ya. Nanti Bapak Ibu tinggal diklik ya. Diklik, tahan, dipindahin sini. Nah, ini tinggal submit. Dia ada informasi amend order atau ubah order dari 27100 ke 27400. Ya, kita tinggal submit gitu. Otomatis orderan kita akan pindah dari 27100 ke 27400. Gitu. Jadi cukup sekali ketik ya. Klik, tahan, pindahin ke harga yang kita inginkan. Terus, aduh, kayaknya nggak akan dapat lagi kita majuin lagi ke atas. Bisa. Tinggal di drag atau klik tahan, pindahin ke atas. Nanti seperti ini. Aduh, saya pindahin lagi deh. Takut kena, akhirnya marketnya akan turun. Jangan khawatir, tinggal di drag ke bawah lagi. Seperti itu. Ya. Kalau mau nggak mau down shotgun ya tinggal. Ini kayaknya mengganggu ininya ya. Nanti down shotgunnya dihapus. Dia nggak akan muncul lagi. Oh, tetap muncul ya. Seperti itu ya. Nanti di order listnya akan berubah-ubah. Oh iya, di order listnya nanti akan ada historical perubahan harganya. Jadi menu pas order ini membantu kita untuk order dengan cepat ya, merubah harga. Termasuk jual juga sama ya. Ketika Bapak Ibu mau jual, di sini tinggal diklik drag ya, di bawahin. Contoh saya ada saham BRI ya. Ini agak bawah dulu aja, saya takut kena. BBRI, saya ada barang Bapak Ibu ya. Cuma masih jauh ya. Tapi nggak apa-apa. Di sini saya mau jual contohnya di 4.500 ya. Bapak Ibu nggak usah khawatir, ngetik-ngetik tinggal klik ini. Nah, saya ada available di sini 11 lot. Mau jual semuanya atau mau jual sebagian 5 lot ya. Nah, ini bisa buy and sell juga nih. Langsung. Jadi kita pastikan sell ya Bapak Ibu ya. Ini kalau udah kayak gini tinggal klik 4.500 muncul order submit. Nah, muncul di sini ya. Jadi 5 dibandingkan 0 artinya masih antri gitu ya. Nah, kalau mau langsung dapat gimana? Ya tinggal dirubah aja ini harganya nanti dirubah. Tapi kalau mau antri, mau share ke bawah, contohnya, wah ini kayaknya dapat nih, aku ubah ya ke agak bawah lagi, boleh tinggal di drag ke sini 4550, ya otomatis akan berubah ke harga ini. Itu ya, jadi menu pas order, so ini membantu kita sebagai trading ya, kalau mau trading cepat, ini bermanfaat gitu Bapak Ibu ya. Nanti di bawahnya di sini ada 5 pesan. Tapi kalau banyak orderan, itu juga biasa kelihatan sininya. Jadi kalau yang pasangnya per paksi kan, harga contohnya 44 ada pasang, 44110 ada pasang. Ini membantu kalau mau dirubah-rubah, nggak usah repot ke order list ya, tinggal digeser-geser aja di sini. Oke, ada pertanyaan sampai sini Bapak Ibu? Mungkin ada yang bingung, boleh langsung tanyakan ya. Mas izin mau bertanya Mas. Ya, gimana Om Randy? Ini nggak apa-apa ya, Punten kan di minggu-minggu ini tuh lagi heboh yang RTI itu berbayar ya.
Oh iya iya betul 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 betul. Ah, biasanya kalau saya buka Easy itu kebetulan monitor saya dua tuh saya sama tablet. Biasanya kalau saya buka apa buka Easy itu yang RTI saya di tablet ya takutnya ada berita atau biar cepet ngelihat IPS soalnya saya tuh kadang kalau buka ini tuh masih bingung apa bisa atau enggak ketika ini kan udah enak ya ada chartnya tuh yang BBRI yang chartnya saya tuh pengennya yang di atasnya itu financial statement tapi posisi karena saya kebiasaan ngeliat EPS ya misalnya kayak Mas Toto ngeluarin stock pick barusan saya pasti Hmm, ngecek-ngecek dulu kan yang hmm. saya lebih Oh suka yang IPS ya. EPS-nya positif. Hmm. Nah, apakah bisa EPS-nya itu berderet gitu kayak kayak apa kayak RTI atau yang lain gitu? Coba dilihat yang financial statement. Nah, ini Oh ini ya. apakah bisa nanti ke depannya tuh IPS-nya tuh berderet per quarter gitu? Tapi tiap tahun ada gitu, misalnya 2024 Q1, Q2, Q3 ke bawah gitu. Oh iya iya iya. Berderet. Ini sebetulnya udah ada ya Om ya di sini. Nah, Cuman sini kalau ada ini nih. tuh Q1, Q1-nya semua, kalau bisa sih ngederetnya ke bawah, jadi yang atasnya tahun 2024, tapi bawahnya tuh Q1, Q2, Q3 gitu. Hmm. Ini mah berarti semuanya ya. Kalau ini kan Fullnya semuanya ya. ya per tahun. Fullnya ya. Jadi Oke 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 oke. ngegesernya tuh Q1, Oke Q2, oke. Q3-nya kan ke kiri. Kalau saya biasanya Hmm, hmm. ngebandingin tiap tahunnya gimana gitu. Hmm. Oke siap Om Randy, thank you Ya, pertanyaannya. thank you Mas. Ini paling kita also tampung dulu ya, Randy dan Bapak Ibu semua terkait ini. Nah, untuk terkait dengan kebijakan dari RTI itu ya emang semua kayaknya semua orang ya ataupun investor itu pakai RTI. RTI ini emang aplikasi yang lama dan menurut saya kelebihannya itu ringan ya, Bapak Ibu ya ringan. Dia nggak butuh space banyak gitu ya. Dan juga dia available di segala apa ya tipe HP gitu ya, mau yang Android maupun yang iOS itu dan juga dia real time-nya ini menurut saya yang paling cukup oke ya. Jadi ketika ada update berita, update mengenai laporan dari Bursa Efek, itu dia cepat. Nah, ini yang mungkin orang-orang sekarang tergantung ya kepada RTI gitu. Mungkin Om Randy juga sama seperti itu. Eh, saya juga sama, Bapak Ibu udah pakai RTI dari sampai sekarang juga masih kita pakai. Nah, sebagai gantinya kita mungkin bisa gunakan langsung aplikasi Bread ya. Nah, tadi masukannya menarik dari ini bisa nanti berderet mungkin persis seperti RTI ya. Jadi ada kuartal satu, kuartal 2 khusus gitu ya. Jadi kita bisa bandingkan per kuartal peningkatannya seperti apa. Nah, nah, thank you nih Om Randy masukannya kita tampung. Mungkin di sini juga ada Pak Chandra ya. Nanti Pak Chandra bisa catat ataupun kita bisa monitoring terkait masukan nanti ketika ada diskusi mengenai pengembangan aplikasi kita bisa masukin poin-poin ini. Mas boleh Oke. satu lagi nggak Mas? Boleh, boleh, siap, Aman. Yang terkait news Mas, boleh ke diklik newsnya. Oh ya, news ini. Oke. Nah, ini tuh saya kadang kalau aplikasi Brax itu disandingkan dengan aplikasi yang lainnya khusus untuk Hmm, nyediain berita misalnya kayak saya buka situs misalnya IDX Channel atau apa IDX Channel atau hmm, berita emiten misalnya. Nah, ini kan si beritanya Brax ini kan update ya kalau saya lihat. Nah, itu tuh bisa nggak hmm. ya yang newsnya itu nanti ke depannya dipisah gitu. Soalnya kan si Brex ini bisa buka 2 sampai 3 layout ya. Nanti ada khusus satu layout itu saya ngelihat news gitu. Semua stok apa semua semua berita semua berita tentang apa ya? Tentang saham di hari itu juga gitu. Oh Jadi iya 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 iya. saya ngelihat ada beberapa yang Kontan layout yang mungkin ya kalau di RTI ini kan kerjasamanya sama Kontan ya, Om ya. ya Apa yang kalau saya yang lihat. Brex ini kan saya nggak tahu kerjasamanya sama apa, cuman dia juga Hmm, update ya atau enggak misalnya hmm, hmm, hmm.
kayak misalnya gini Mas, kayak misalnya ada pilihan, misalnya ada berita tentang saham, ada ekonomi, ada industri. Nah, yang Oh, paling saya butuhin tuh stock pick juga ada gitu Mas. Soalnya kan stock pick itu kebanyakan di Sapa Mentari ya. Nah, di Sapa mhm, Mentari itu kan maaf ya, nggak berurutan mhm, nih mana yang udah TP1, mana yang TP2 kan. Berurutannya kan mhm, berdasarkan mhm, kode mhm. sahamnya kan. Nah, kalau bisa ada apa ya kayak menu market atau apa tapi bisa dipisah sendiri gitu. Di situ khusus untuk news, untuk ekonomi, untuk riset sama stock pick gitu kalau bisa. Oke oke di sininya langsung ya, berarti ya. Iya. Oke oke oke. Ini kita kerjasamanya sama IQ Plus ya. Oh ya, ini IQ Plus ini udah lama juga. Heeh. Mungkin nanti kalau mau dipisah mungkin di sini ya. Kalau di RTI kalau nggak salah juga dipisah ya Om ya. Khusus mengenai aku lupa Oh, lupa cuman ini. kalau IQ Plus kan dia, kalau setahu saya IQ Plus itu dia kayaknya connect ke atau mantau IDX ya, IDX-nya yang keterbukaan informasi itu dia Mhm, bener-bener cepet. Apalagi kalau kita pemegang saham itu suka kebingungan ya, ketika kita, mhm, maksud bukan kebingungan sih, maksudnya butuh waktu ketika ada berita laporan registrasi bulanan tuh pemegang mhm, saham. mhm. Oh Kayak ya kemarin, ya ya. ada beberapa saham tuh hari Senin tuh yang si direksinya ada yang ngelepas gede-gedean, ada yang beli gede-gedean kan kita jadi Mhm, kalau mhm, bisa ada berita seperti itu gitu. Jadi kita tahu kalau saya kan mantau beritanya per detik ya. Jadi saya ada satu aplikasi khusus yang buat khusus mantau berita itu per detik dari mulai ekonomi dengan ini. mhm. Kadang saya juga buka ekonomi kalender ya. Dia kan juga kan update banget untuk Indonesianya. Nah, kadang saya buka itu sih buat ngimbangin itu. Nah, mudah-mudahan si isi bike ini bisa bisa apa ya bisa ngelengkapin dua itu sih yang tadi yang IPS Oh, yang per tahun atau sama yang berita itu gitu. oh, oke 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 Om. Ya, ini saya sambil buka RTI juga. Ini kalau RTI emang dipisah-pisah ya. Artinya Ya, ada di sini ada CA, CA ini mengenai corporate action, IDX, ada BI, OJK dan lain-lain ini juga. Dan nanti mungkin bisa dimasukkan juga dua ya berarti tadi masukannya mengenai IPS dan juga news. Dan intinya mungkin bisa di apa ya di lebih didetailkan lah, kelompokkan mungkin ini khusus informasi A, ini khusus informasi B dan lain-lain. Ada getar ya. Oh, itu. Thank you Om Randy. Kira-kira ada lagi nggak? sama mau nanya Mas, Hah? kalau di siang hari nih ya, kemarin saya ikut presentasi di salah satu sekuritas. Di siang hari itu ketika jam 12 tutup, dia ada dia buka satu menu ya, indeks, composite index. Terus dia nampilin semua saham yang maksudnya ya nampilin 900 saham itu. Terus kalau diklik kanan ya kita bisa nge-save. Nah kalau diisi Brex ini bisa nge-save nggak ya? Maksudnya bisa dipindahin ke Excel nggak transaksi yang jam 12 siang? Biasanya kan orang-orang cuma ngelihat yang gede-gede kan, yang kan suka ada berita siang-siang tuh industri apa yang paling yang naik, industri apa yang turun, saham apa yang paling gede naik ya. Nah itu kalau Oh, misalnya diisi break ada yang kayak gitu nggak ya? Bisa diklik kanan terus di save transaksi siang tuh udah berapa gitu? kalau nggak salah yang pro kayaknya dulu bisa deh, Randy. Yang pro ya. Yang pro Itu ya? bisa, bisa di convert ya ke yang Hmm. Excel atau apa. Nah, biasanya kebutuhan Om Ren ini perlu seperti itu. Biasanya buat apa Om? Mungkin nanya dulu ya. Biasanya kalau siang-siang itu biasanya kalau siang-siang itu dia saya habis ngelihat beberapa dari berita industri apa yang naik, industri apa yang turun. Turun. Nah, nanti kalau dari industri nih yang naik, Mas. Dari industri yang naik Mhm. apa nih? Misalnya teknologi. Nah, yang naikinnya saham siapa sih? Hmm. Oh, ini saya tunjukin. Contoh kejadian kemarin ya, saya masuk ke Telkom waktu dia Hmm. jatuh banget, naik kan. Ternyata si Mhm. Telkomnya udah naik, si MTEL-nya belum naik. Nah, saya nggak kepantok si Oh. MTEL ini. Nah, tiba-tiba teknologi itu naik berapa persen, saya bingung. Ini siapa yang naikin? Maksudnya saham apa yang paling naikin Mhm. di Mhm. industri teknologi ya siang-siang. Ternyata pas saya lihat baru MTEL dan itu ketinggalan kereta gitu-gitu sih. Ya, ya, betul itu untuk mengambil keputusan ya. Untuk mengambil Ya, keputusan kita siang-siang sih. mau biasanya mungkin kalau infrastruktur ditopang oleh seperti manufaktur itu ditopang oleh Astra Internasional gitu ya. Ya, terus Oke saya deh. juga maaf maaf ya Mas, ya, saya juga kadang Hmm. suka ngambil keuntungan atau ngeraba-raba ketika kan kalau misalnya
Timbrex ngeluarin BBB, sebelum saya sebelum BBB-nya keluar, kalau saya ambil duluan, biasanya di closing di season closing atau season apa tuh dia naik kan. Makanya saya suka ngeraba-raba juga gitu. Ngeraba-raba siang, kalau nggak jam 3 itu kalau bisa di save. Maksudnya bisa ditarik gitu ya datanya, hari ini jam berapa, terus transaksinya berapa gitu ya, jam 3 sore itu. Saya bisa ngeraba-raba nanti yang bakal muncul di BBB apa. Nah, Apa kadang ya? saya suka ngambil keuntungan ketika BBB keluar, saya jual gitu sebelum besok gitu. Oh iya iya iya. Jadi Hmm. sebelum muncul BBB itu Om Randy udah masuk duluan ya di awal ya. Ya, Terus karena ketika kalau BBB, market closing kalau BBB keluar biasanya apa? ada 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 kenaikan. kenaikan. Ya, Kan terus karena apa? Kadang di BBB itu kan kalau keluar tuh kadang ada beberapa saham ya. Itu kan saya cuma bisa punya waktu sekitar 5 menit ya buat ngecek mana saya mau masuk all in kan. Kalau dari tim Brass itu disaranin dua atau tiga, kalau saya kan semua semuanya saya Hmm. teliti, tapi masuknya cuma satu atau dua yang Oh iya EPS-nya iya iya. bagus gitu. Jadi nggak semuanya saham tapi hanya satu dua cuma all in di situ ya Om Randy. Ya, sesuai dengan Oh, oke. EPS-nya aja. EPS-nya, saya sih lebih ke Hmm. EPS atau kinerjanya IPS ya. bagus juga gitu ya. Oh, jadi di compare nih antara jadi Om Randy ini masuk masuk saham itu harus lihat dulu fundamentalnya gitu ya. Ya, Oh, tapi dia dia eh, ada ya sambil bagus. ngelihat Oh. pergerakan harganya, kalau ngecek satu-satu tuh kadang ketinggalan aja. Oke 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 oke. Siap. Oke ya, ini banyak masukannya. Thank you Om Randy. So dari sisi itu kesimpulannya ya kita paling tampung dulu ya terkait dengan masukan tadi dan Bapak Ibu semua nih bisa kita perhatikan ya bahwa rekomendasi itu apa kita bisa cermati dari sisi yang lain. Mungkin Bapak Ibu ada apa semacam metode yang berbeda dengan Om Randy itu bisa juga Om Randy ya. Jadi bisa juga nanti bisa sesuaikan. Tapi better lah kegiatan tersebut atau skenario tersebut menurut saya juga kalau emang udah jadi passion kita ya pertahankan aja karena itu eh, menjadi keutamaan kita ya untuk screening saham lihat dari sisi fundamental lihat dari sisi EPS gitu ya dan juga mengenai short gitu ya dan tadi satu lagi mengenai indeks gitu ya jadi indeks tertentu yang full gitu ya nanti kalau ada kenaikan kita bisa lihat saham apa yang menjadi trigger dari indeks kenaikan tersebut itu. Contohnya di sektor teknologi, oh ternyata ditopang oleh foto gitu ya contohnya ya. Atau oleh Telkom gitu. Nanti kita bisa masuk ke mungkin yang ada kaitannya dengan saham tersebut. Biasanya anak usahanya ataupun afiliasinya juga akan ikut. Thank you Om Randy ya masukannya. Ada lagi Bapak Ibu ada yang nanya? Silakan. Jadi kita diskusi aja. Ini kita diskusi khusus mengenai aplikasi Bright Easy. Ya, tadi Pak Gautama juga sama bertanya mengenai tersebut. Ya, mungkin nanti bisa langsung diubah aja ke yang isi ya. Karena di sini juga udah bisa menu-menu advance order dan lain-lain. Kita lanjut ya. Ini mengenai trader space. Jadi kalau mau trader space tinggal klik F9 juga bisa Bapak Ibu ya. Terus multi quote. Nah, ini multi quote ini quote yang cukup banyak. Namanya juga multi ya. Jadi dia quote-nya nggak cuma satu. Nah, ini total ada 8 dalam satu tabel gitu ya. Nah, ini saya kira yang menarik juga ya. Right. Sebelumnya itu tidak ada ini. Nah, ini yang oke. Nah, ini kalau mau layarnya ada dua atau lebih dari satu, tinggal di unlock aja, pindahin ke yang layar selanjutnya. Nah, ini biasanya yang kita pantau ya. Jadi saham-saham tertentu, contoh saya lagi mantau saham di antara ini ya, Gajah Tunggal, ada Demas, BRI, Harta, dan lain-lain. Ya, sesuaikan saja. Jadi saya kira semua trader ataupun mungkin the swinger atau yang trading gitu ya, ataupun yang investor yang lagi mantau sahamnya pasti perlu yang namanya quote ini ya. Quote.
Dan di quote ini informasinya apa aja nih? Mungkin yang baru-baru di sini ada lies ya, ada open, high, limit, yep, ya, ada EF volume, EF price ya, ada average low dan limit low gitu. Informasi dasar ya. Dan ini juga perlu kita ketahui karena posisi saat ini harganya lagi di mana. Dan di quote-nya juga ini ada menarik Bapak Ibu, bidnya ini kalau lihat kalau lagi turun warnanya merah gitu ya. Kalau lagi naik warnanya hijau. Terus kuning ini menandakan itu harga closing kemarin gitu. Jadi familiar, mudah diingat, mudah dilihat. Jadi kalau lihat BRI hari ini turun, turun ya. Ini harga kuningnya di mana? Di bawah di sini ya. Nah, 4470. Oh, berarti dia harga closing kemarin di 4470. Saat ini lagi turun 4400. Saya mau serok nih, boleh ya. Contoh gitu Bapak Ibu ya. Oh, harta nih. Oh, kemarin dia tuh 376, saat ini 372. Nah, ini juga menjadi informasi. Terus kayak PAMI ini lagi menguat gitu ya. Oke, lagi menguat nih. Agak bawah berarti kan dia. Menguatnya udah lumayan 550 poin. Jadi ini memberikan informasi kita lebih mudah ya seperti itu. Oke, sampai sini ada pertanyaan Bapak Ibu untuk Jadi kuat bisa ya. lihat antrian yang jumlah antrian beli sama total beli sama jualnya di bawah bisa di Oh, scroll. oh Saya nggak, bisa oh Bapak. ya ada ya. Ada, Oke ada, oke. ada, ada. Pastinya Oke, harus oke. ada. Oke. Bapak. Ini memudahkan kita juga bahwa oh ini ternyata antrian beli totalnya lebih banyak yang jual gitu Hmm. ya. Nah, ini juga sama Gajah Tunggal, sama juga Demas sama saya. Oke, ada lagi Bapak Ibu pertanyaannya mengenai quote ini? Aman ya. Jadi ini memberikan informasi kita lebih detail ya. Dan ya nggak mudah lah untuk membacanya. Mungkin yang baru juga saya kira langsung bisa ya. Terus selanjutnya di bawahnya ada Koninfo. Ini Koninfo mengenai dasar ya informasi aset kita gitu kan. Di ini udah jelas nih net aset gitu ya. Uang saya berapa nilainya saat ini gitu ya. Langsung kelihatan. Uh, di sini ada potensial cash balance. Ini artinya buying power ya. Di sini juga potensial cash balance ini kalau Bapak Ibu ada orderan, orderannya masih antri, tapi tetap di sini akan terhitung gitu ya. Ini minusnya belum minus beneran ya. Nah, yang minus beneran itu lihatnya nanti di real cash balance. Gitu. Jadi real cash balance ini adalah cash yang siap digunakan ataupun udah settlement, Bapak Ibu ya. Jadi perbedaannya tahu ya, maksudnya di sini potensial cash balance-nya apa? Di sini cash plus open order. Nih ada penjelasannya di bawahnya ya. Cash ditambah open order. Nah kalau open ordernya jual, ini berbeda ya. Nanti kalau dia match baru dia akan nambah. Tapi kalau cash open order ini orderan untuk beli ya Bapak Ibu ya. Beli. Jadi kalau match dia benar-benar akan sama dengan real cash balance-nya di sini minus segini. Terus penalty charge ini artinya Bapak Ibu kalau ada penggunaan buying power itu melebihi apa ya bunga lah ya. Jadi kalau Bapak Ibu menggunakan buying power, terus ada settlement yang contohnya kan biasanya kalau yang nggak mau kena bunga itu kita top up dana gitu ya. Nah kalau kita jual saham itu kena juga settlementnya. Jadi tetap ada penalty charge-nya. Nah ini diakumulasikan. Ini akan berkurang kapan? Itu di awal bulan. Jadi ketika awal bulan 1 Desember nanti ya, ini penalti jasa akan hilang, nanti akan langsung mengurangi real cash balance kita gitu. Nah, kalau real cash balance-nya posisinya nggak cukup gimana? Maka akan langsung minus ya. Contohnya di sini saya punya uang 50.000, ternyata penalti charge-nya 60.000. Nah, maka nanti di awal Desember itu uangnya akan minus 10.000. Kalau ibu akan langsung boleh setor atau jual saham caranya gitu. Di bawahnya ada rasio ya. Terus di bawahnya lagi ada deposit. Bapak Ibu kalau ada deposit, transfer hari ini top up dana itu akan langsung tulis ini ya. Aset equity ini jumlah posisi saham atau nilai sahamnya saat ini berapa. Aset reksadana ya kalau Bapak Ibu ada reksadana.
aset obligasi di situ juga akan muncul langsung jumlah obligasi. Nah, ini lebih enak kalau lebih lengkap ya di sini ya ada reksadana obligasi. Buying power. Nah, ini buying power nih yang biasanya ya kalau trading kita nggak perlu pakai uang cash, bisa juga fasilitas buying power. Nah, ini buying powernya sampai 5,4 juta gitu Bapak Ibu. Ini hitungannya dari mana? Dari dua kali cash ditambah dengan eh, haircut dari portofolio kita gitu. Hitungannya seperti itu Bapak Ibu ya. Di Bright AC berarti kita bisa beli reksadana ya sama obligasi. Di Bright Easy kita masih belum Pak. Ini hanya Belum. untuk melihat, Oh, hanya cuma lihat untuk aja. melihat aja posisinya. Oke. eh, Masih belum bisa Pak. Nanti kita kembangkan ya. Cuma kita saat ini masih fokus di saham dulu Pak. Gitu. Untuk yang is. Oke Bapak Ibu ada lagi pertanyaan? Terus di Withdrawal si di mana bawah. nih? Withdrawal. Yang penting Oh withdrawal. iya, withdrawal Bapak Ibu nggak usah repot di sini nih ada Pak. Ada klik F5 atau klik yang di sebelah atas ini Pak, withdrawal. Nah, nanti tinggal klik ke sini. Oh, ini withdrawal sale ya. Ntar saya withdrawal Uang. sale. Withdrawal Uang ya, uangnya. withdrawal uang Hmm. ya. Hmm. Saya juga belum pernah withdraw di sini Pak. Ya nggak ya, withdraw dana ya. Coba nanti kita cek dulu ya Bapak Ibu ya. Untuk withdraw dana di sini, saya juga belum pernah sih Pak. Jadi eh nanti kalau ada yang sudah pernah, right isi, silakan. Nanti kayaknya bisa sekilas sih belum ada Pak untuk withdraw dana masih di yang desktop, yang Red Pro atau yang mobile ya. Ini kaitan dengan transaksi sih withdrawalnya. Oke ya, ini mengenai lanjut lagi Bapak Ibu mengenai net cash ya. Mungkin saya kira lanjut. Nah, ada pertanyaan yang sering banyak pertanyaan net cash T plus 0 ini gimana? Ini net plus ke 0 itu udah settlement Bapak Ibu ya, udah settlement. Nah, kalau ada penjualan baru 1 hari itu baru T plus 1. Nah, baru jual hari ini maka itu masuk T plus 2. Contoh saya jual hari ini BRI match gitu ya. Uangnya langsung masuk di mana? Nah, ini net cash T plus 2. Berarti masih 2 hari lagi dia akan settlement. Nanti besoknya baru, contoh besok nggak libur gitu ya contohnya. Maka masuk T plus 1. Nanti di hari Kamis baru masuk T plus 0. Nah, ini berguna buat Bapak Ibu yang mau lihat ada perjalanan uang nggak sebetulnya. Nah, ini sangat penting ya. Karena ini juga akan melihat posisi suspend buy atau tidak gitu. Ya. Karena ketika ada suspend buy ataupun ada for sale, nanti akan muncul di tab plus ininya Pak. Bapak Ibu ya. Contoh, di sini saya ada receipt payable, tab plus berapa, nanti akan muncul di sini. Payable-nya nanti berapa. Nah, ada overdue. Overdue ini masuk ke tab plus 3 ya. Overdue ini masuk tab plus 3. Kan suspend buy. Maka di sini kalau ada suspend buy, pasti muncul di sini overdue payable-nya berapa. Nah, agar Bapak Ibu bisa open suspend lagi, solusinya itu top up dana. Top up dana sebesar yang minimum yang overdue-nya gitu ya. Contoh 1 juta overdue-nya, Bapak Ibu top up dana aja 1 juta. Nah, kalau nggak bisa top up dana, Pak, hari ini kayaknya top up dana masih belum bisa. Nah, kita ada fasilitas yang namanya Brew ya. Dari DS with available yang top up dikasih oleh sekuritas ya. Jadi Bapak Ibu di top up dananya eh, itu langsung ya sama BDS. Itu uangnya cash ya. Nanti bisa langsung di withdraw. Contohnya saya mau withdraw dana dari hasil itu boleh. Tapi syaratnya harus dijual dulu. Contoh saat ini saya ada overdue 1 juta. Tapi saya harus jual dulu. BRI-nya harus match dulu ya. Match gitu ya 1 juta. Nah, kan masih suspend buy ya. Nah, maka Bapak Ibu bisa melakukan fasilitas brew ya atau brew tulisannya
ngajuinnya ke siapa? Saat ini Bapak Ibu langsung ke brokernya masing-masing ya. Brokernya masing-masing. Oh, nanti masih ke fasilitas bro. Eh, Pak ada biayanya nggak? Ada. Itu 0,1 ya biaya untuk fasilitas tersebut. Nanti dia akan di top up dana sebesar yang kita butuhkan. Nah, dana itu langsung ready ya. Mungkin kalau Bapak Ibu masuk ke T plus 2 gitu ya, eh, mau tarik dana langsung boleh gitu ya. Udah lebih nih, mau sebagian ditarik dananya, sebagian lagi dibelikan saham juga bisa. Atau mau dibelikan saham langsung boleh. Yang terakhir adalah Porcel. Nah, ini Porcel nih kalau udah masuk T plus 4 ya. Jam berapa Porcelnya Pak? Kalau sistem kita jam 11 ya. Nah, Bapak Ibu perhatikan di jam 11 itu. Kalau nggak mau pakai sistem ya Bapak Ibu harus jual eh, langsung ya atau sendiri gitu. Tentu ada proses 1 juta ya. Bapak Ibu harus jual minimum 1 juta itu di T plus 4. Sama juga ya ketika Bapak Ibu mau open suspend langsung hari itu juga bisa pakai fasilitas itu. Aman ya. Jadi di sini informasi ini udah lengkap, clear. Tinggal kalau udah ini saya mau tutup seperti ini. Ya. Nah, di sini ada portofolio. Jadi portofolio bisa kita lihat juga reksadana di sini kalau ada, terus ada juga kalau ada obligasi di sini muncul ya. Ini enak gitu ya. Cuma tadi pertanyaannya bisa transaksi nggak? Bisa ya. Ini belum bisa. Ya, saya mau jual nih reksadananya nggak bisa. Hanya untuk lihat mantau saja ya. Untuk pembacaan portofolio apal ya Bapak Ibu ya, gampang ya. Jadi menarik juga. Nah ya biasanya yang paling kita notas itu notasi di sini ya. Ada notasi apa nih Kak? Ini maksudnya apa? Nah di sini juga di portofolio bisa langsung kita eksekusi buy and sell ya. Sini. Buy more, mau beli lagi atau mau sell. Jadi kalau mau buy jual langsung di portofolio itu memungkinkan. Ya. Terus di bawahnya ada order list. Ini order list mengenai posisi orderan kita ya. Ada today, ada history, ada respond order list ya. Nah, bedanya apa? Kalau yang today itu hari ini, Bapak Ibu kalau ada orderan hari ini ya akan terlihat. Yang tadi kita amen-amen terlihat di sini ya. Jadi kita ada amen-amen, ubah-ubah harga pakai pas order ini akan kedetek di sini di order list gitu ya. Jadi kita tahu gitu. Di order list sudah tahu ya. Ini apa yang ngebedain lot, di sini ada value, ada dan lot, ada rest lot. Bedanya apa? Kalau lot quantity di sini ini jumlah lotnya dan lot ini yang sudah match berapa, rest ini yang masih nunggu. Kadang ada yang posisinya adalah masih sebagian ya, sebagian kena, sebagian udah match, sebagian masih antri gitu. Nah ini yang restnya yang belum ya, atau masih nunggu. Sama ya di sini ya. Medianya, windownya. History ini history 1 week. Kalau ada yang match di sini akan kelihatan 1 month. Bapak Ibu bisa kelihatan di sini. Saya trading apa aja di sini bisa kelihatan selama 1 bulan terakhir. Ini dari 26 Oktober sampai 26 Desember. Gitu. Ini menarik juga, penting juga informasi kalau kita Bapak Ibu mau rekap gitu ya manual transaksi gitu bisa di sini. Advance order list juga penting. Bapak Ibu kalau ada posisi advance order list bisa lihat di sini. Nanti kita bahas ya advance order listnya apa aja. Trade list. Nah, trade list ini adalah yang hari ini sudah match ya. Kalau ada transaksi match, matchnya di harga berapa aja. Contoh saya HK yang haki gitu ya. Itu kan harganya kadang bervariasi. Nah, bisa dilihat di sini. Sebetulnya saya jualnya di harga berapa sih yang matchnya? Nah, gitu. Trade book report dan juga dilihat di sini historicalnya ada. Oke, ini udah paham ya. Jadi terkait portofolio, order list, trade list. Mungkin Bapak Ibu kalau ada yang belum paham boleh ditanyakan. Selanjutnya
Data Koninfo udah lengkap. Nah, yang lebih lengkap lagi, maksudnya untuk posisi RDN saya berapa, client ID saya berapa, bisa Ibu bisa lihat di sini ya, di di profile di bagian atas. Nanti bisa cek di si bagian eh, profile info ya di sini. Nanti kelihatan informasi kita di sini. Ya, semua informasinya ada mengenai salesnya siapa, sales saya siapa, nanti bisa hubungi kalau mau ada fasilitas brew dan lain-lain itu bisa dilihat gitu tadi ya, sales name-nya. Di profile nanti lihat di bagian on profile info ya, profile info. Oke, Bapak ini tadi ada pertanyaan, withdraw dana di mana? Oh, ternyata di sini ya. Oke, di sini nih ada. Nah, ini ada pan withdraw, ada pan top up dana. Kalau mau top up dana gimana? Nah, ini Bapak Ibu silahkan yang mau nyumbang ke saya boleh ke RDN nih. Tinggal salin ini ya, kopi lalu transfer. Nah, bisa lewat ATM, no, teller dan lain-lain. Dari bank lain bisa, bisa. Tinggal disesuaikan dari bank lain juga bisa. Online bank apa melalui ATM maupun m-banking. Gitu ya. Nanti yang penting di kopi ininya biasanya BRI ya untuk RDN-nya. Oke, untuk top up dana. Nah, untuk withdraw dana gimana? Nah, ini sini ya. Fund withdraw. Available withdraw saat ini nol. Karena tadi saya ada posisi buy juga ya. Harusnya ada muncul di sini 39.000. Itu. Nanti Bapak Ibu tinggal masukkan jumlah nominalnya yang ingin ditransfer atau mau di top up gitu ya. Mau withdraw all juga bisa di sini. Kalau nggak mau ribet tinggal withdraw all. Itu contohnya ya. Nah, untuk aturan withdrawal di sini sudah jelas ya. Input for withdrawal fund be done every exchange day starting at 9 sampai 11 WIB. Jadi Bapak Ibu withdrawalnya di jam ini ya. Mungkin kalau di bawah jam 9 gimana? Itu diterima. Tuh, oke-oke aja. Contohnya saya withdraw sore-sore gitu ya. Atau malam-malam. Nggak apa-apa. Nanti akan masuk di proses di hari yang berikutnya ya. Hari kerja berikutnya. Gitu. Tapi normalnya input di jam 9 sampai jam 11. Langsung ya diproses hari itu juga. Jadi Bapak Ibu withdraw hari ini. Mungkin ini 4 menit lagi ya waktu maksimalnya. Withdraw sekarang. Dan nanti maksimal jam 12 biasanya udah langsung masuk. Nah, di sini juga ada informasi investor are required to maintain a minimum balance in RDN of 50.000 gitu. Jadi Bapak Ibu wajib menjaga saldo minimum di RDN 50.000. Nggak dijual semua atau nggak di withdraw semua ya. Ini untuk menghindari dorman bisa Bapak Ibu ya. Nah, ketika ada hal-hal yang ini lebih lengkap bisa langsung call center ya. Call center kita di sini. Ada emailnya juga. Nanti kalau mau melihat historical cash movement bisa lihat di sini satu bulan terakhir seperti apa gitu ya. Bisa. Jadi tadi ada pertanyaan withdrawal ke jawab ya. Dilihat di profile menu di sini. Nanti klik fund top up and withdrawal. Di sini juga Oke, ada. Oke Pak. Nah, di sini juga informasi perubahan password, PIN, setting dan lain-lain. Ada. Kita lanjut Bapak Ibu mengenai market. Nah, market ini seperti ini gambaran umumnya. Ya, yang paling sering saya gunakan adalah yang ini market summary ya. Melihat posisi indeks di sini. Tadi ya Om Randy di sini yang untuk indeksnya kelihatan di market summary. Nanti tinggal cek indeks. Indeks ini untuk melihat apa sih? Nah, ini nih. Jadi indeks ini kalau nggak salah ada sekarang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ya. Ada 11, sorry, 11 sektor, 11 sektor. Nah, maka tadi Om Randy itu sering mantau sektor mana yang hari ini lagi perform gitu ya. Nanti bisa dicek. Oh, itu ternyata real time atau delay ininya indeksnya? real real time Pak. Real Soalnya time real ya? time nih. Real time. Oke.
Jadi hari ini yang lagi menguat nih Pak, ada kesehatan, sektor properti real estate, dan juga transportasi logistik. Jadi kita tinggal cek aja sahamnya apa yang muper gitu ya. Biasanya kan langsung kelihatan di stock ranking ini Pak. Cari yang mungkin top gainers atau transaction volume. Ya, nanti kelihatan sih langsung muncul dah. Ini jelas ya yang mover dari sektor properti real estate tadi ini Pani ya yang menjadi penggeraknya. Nah, kalau hal tiket mungkin ada TCPI di sini ya Pak yang masuk tuh. Eh, ya artinya di sini juga bisa kita short lagi dari sisi ranking top gainers-nya bisa kelihatan. Nah, ini DSSA, PT, CPI, ADES yang menjadi mover dari indeks ini gitu. Makanya kita perlu data ya, mungkin yang lebih lengkap kira-kira nih jagoan Bapak Ibu di sektor basic material saham apa gitu kan. Nah, itu bisa kita scroll lebih dalam lagi ya. Terus juga consumer cyclical jagoan Bapak Ibu saham apa. Itu Bapak Ibu perlu punya apa ya? Punya jagoan lah masing-masing. Energi nih biasanya apa sahamnya jagoan kita apa, financial jelas ya, industrial, infrastruktur dan lain-lain. Nah, selain dari indeks sektoral, ada juga di sini informasi LQ45 ya. Mungkin Bapak Ibu kalau bingung saham apa nih, ya masuk cari aja saham yang masuk kategori LQ45 untuk lebih amannya ya. Ada juga CII ya, Jakarta Islamic Index, ini khususnya masuk kategori syariah ya. Mainboard ini adalah papan utama ya, papan pengembang di sini. Jadi papan utama, papan pengembang, papan akselerasi ya. Gitu. Tapi di sini ada dua papan pengembang main utama dan papan pengembang. Kompas 100, Kupepindo ini biasanya untuk melihat ya posisinya saat ini rata-rata seperti apa sih gitu ya. Mungkin kalau kemarin IHSG naik 1, lebih ya mungkin di sini rata-rata mengalami kenaikan ya Bapak Ibu ya. Nah, saat ini IHSG-nya lagi koreksi nih. So ya rata-rata indeksnya di sini juga turun juga. Yang saya sering pantau juga di sini ini ya IDX High Dividend 20. Ini saya menarik. Kalau saya bingung beli saham apa ya tinggal cek di sini yang suka dividen ya. Bisa cek di sini. Jadi ini informasi mengenai indeks ya. Tujuannya untuk mengklasifikasikan Bapak Ibu ya. Kalau bingung belinya saham apa yang bagus, yang dividen tinggi, yang kategori BUMN, di sini ada informasi. IDX 80 ini biasanya dipakai oleh manajer investasi ya untuk melihat posisi komposisi saham yang menarik. Untuk market ini yang market summary indeks topik sudah tadi kita bahas. Terus ada global market ya. Global market. Sorry satu lagi yang stock index ini yang menarik juga Bapak Ibu adalah market capital. Nah, ini yang sering kita cek ya. Jadi saat ini siapa sih market kapitalisasi nomor satu? Oh ternyata ada BCA. Jadi biasanya ketika dia menyalip itu ada kenaikan harga ya. Kayak brand dulu kan nggak ada di sini. Oh, setelah ada kenaikan luar biasa baru dia muncul. Dia pernah nomor satu kemarin turun lagi salib sama BCA. Aman juga nih sekarang udah masuk merangsek ke tiga. Artinya Aman ini lagi mengalami kenaikan juga ya. Di samping yang lainnya turun gitu Bapak Ibu. Jadi market kapitalisasi ini biasanya kita perlu melihat ya untuk melihat posisi perusahaan lagi di mana. Dan juga ini menjadi mover buat IHSG ya. Kalau saham-saham ini mengalami koreksi, biasanya IHSG-nya juga kembali mengalami penurunan. Global market ini udah Bapak Ibu nggak perlu khawatir, tinggal dicek aja. Biasanya juga saya lihat
yang kalau saya beli saham komoditas ya Bapak Ibu perlu pantau harga komoditasnya. Tuh ya. Kalau harga komoditasnya menguat, biasanya akan berdampak terhadap harga sahamnya. Itu korelasi positif Bapak Ibu ya. Tapi kalau korelasi negatif ada. Itu biasanya ada kelainan, ada atau ada apa ya faktor lain lah yang menyebabkan harga sahamnya berfluktuasi negatif gitu ya. Tapi intinya logikanya ya harusnya positif. News and research ya, news and research di sini. Tadi Om Ren ini hanya riset ya, mungkin risetnya yang di sini. Ini kita udah kategorikan juga ya, ada news. Tapi kita masih pakai IQ plus ya, IQ plus di sini. Sorry Bapak Ibu keluar ya, kita bahas sedikit. Nah, risetnya ini mungkin kategori yang tadi Om Randy udah di kita klasifikasikan juga di sini ya. Tapi yang lebih lengkap sebetulnya mungkin nggak kayak RTI ya, ada banyak juga. Tapi di sini kita hanya dua aja, riset dan biasa. Subjeknya ini belum bisa kita short ya, mau terkait apa nih gitu. Tapi di sini ada ekonomi, eh, ada antamnya khususnya Bumi Lucy gitu. Ini juga membantu kita juga sih. Nah, ini cuma belum kita short aja. Ya. Ini terkait dengan menu ini ya, Bapak Ibu ya, market ya. Nah, yang paling saya suka adalah di advance chart ya, Bapak Ibu ya. Ini advance chartnya saya kira membantu sekali. Dan indikatornya tak nggak usah ada batasan ya. Kalau mungkin Bapak Ibu pakai website TradingView langsung itu ada batasan. Ini di sini enak ya, nggak usah nggak usah kita ada batasan. Ini mau masukin indikator berapapun, so saya kira oke gitu ya. Nah, ini yang cukup saya menarik ya dari versi yang isi ini jauh lebih lengkap, jauh lebih enak gitu ya bisa digeser-geser gitu ya mau seberapa lebar juga enak nih Bapak Ibu. Kalau mau gambar-gambar juga enak. Nah, yang paling menarik lagi yaitu pas klik watchlist di sini. Nah, ini watchlistnya. Jadi ketika kita watchlist, contohnya saya mau pindahin nih dari saham BRI, nggak usah ngetik ini ya. Kan ribet nih harus ngetik. Contohnya mau pindahin ke MTR gitu ya. Kan harus berapa kali ya. Tapi cukup Bapak Ibu klik yang ini di posisi bagian watchlistnya. Saya mau pindahin ke harta, tinggal klik harta, udah berubah ke harta. Saya mau pindahin ke Antam, tinggal klik Antam, berubah ke Antam. Nah, ini yang better ya, yang membantu kita teman-teman untuk lihat posisi chart. Jadi kita tinggal scroll gini aja. BRI, oh chartnya lagi downtrend, BCA juga sama, Bank Mandiri juga kita lihat. Jadi kita bisa simpulkan di sini ya, lebih 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 praktis gitu. Coba seperti ini, Antam. Nanti mencari yang paling cukup oke menurut Bapak Ibu mana yang paling menarik secara cat gitu ya. NTR, Goto, Demas, itu. Nah, ini yang saya suka. Di bawahnya ada juga quote. Nah, ini quote juga ngebantu sekali nih. Jadi kita lihat ada bid offer lah minimum Bapak Ibu ya, bid offer di sini. Mm-mm. Juga bisa langsung buy and sell di sini. Open buy. Langsung deh ke buy gitu ya. Sell-nya langsung bisa sell di sini. Nah, di buy and sell-nya juga bisa lihat portofolio dan order list ya di bawahnya. Jadi jangan sampai. Jadi Bapak Ibu ya kalau yang bawa di Pak Gu atau lebih yang ke pro, saya kira lebih enak yang isi deh Pak. Ini di sini udah lengkap juga ya. Yang pro yang sebelumnya itu udah ada informasi-informasi yang kita butuhkan ya. Mm-mm. Nah mungkin teman-teman yang belum buka Bright Isi silahkan buka ya. Jadi explore aja untuk detail fiturnya ya. Nah kita juga terus berkembang jadi ini masih dalam proses pengembangan ya. Mungkin nanti ada update yang terbaru, menu-menu yang terbaru gitu ya.
Nah, itu tinggal Bapak Ibu nanti akan ada notifikasi untuk update apa aplikasinya ya. Nanti tinggal klik update aja. Dia otomatis akan mengupdate versi yang terbaru. Broker summary ada nggak kalau untuk di akhir? Di broker summary ada Pak tadi di ini ya di Bentar. nah ini nih brokers. Tapi ini nanti di akhir ada Pak. Di akhir ya. Di akhir. Karena ini data yang sekarang nggak muncul. Iya, iya. Gitu. Yang penting Harusnya ada nanti di ada akhir. ada setelah jam 5 ya setelah jam 5 Hmm. jam 6 ya Iya. itu udah ada. Oke Bapak Ibu kira-kira ada pertanyaan lagi nggak? Mas izin bertanya, Heeh. kalau SL itu singkatannya apa sih? Stop loss ya? Ya stop loss betul Om Nah, Nandi.